Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Kamu pernah gak sih ngerasain momen dimana kamu tuh mulai nyaman sama seseorang, mulai merasa aman, tapi tiba-tiba kamu malah milih mundur, kamu malah milih menjauh. Ya bukan karena orang itu salah sih sebenarnya, bukan karena kamu gak suka juga, tapi justru karena kamu takut kalau kedekatan itu semakin dalam dan kamu takut tiba-tiba kamu ditinggalin. Nah, kalau kamu relate, chill ya guys, kamu nggak aneh kok. Banyak banget dari kita generasi muda sekarang tuh yang juga ngalamin hal ini. Dan ini tuh nyambung banget sama yang namanya avoidant attachment. Kondisi ketika kita takut kedekatan emosional, takut disukai, takut dipegang hatinya. Karena ada bagian dari diri kita yang merasa ya hubungan itu rawan bikin sakit. Jadi mari kita bahas pelan-pelan soal hal ini. Let's go. Oke, attachment itu sederhananya adalah cara kita ngebangun hubungan emosional sama orang lain. Di psikologi sendiri, konsep ini pertama kali diperkenalkan sama John Bowlby dan dikembangkan oleh Mary Ainsworth. Attachment ini terbentuk dari masa kecil, guys. Dari cara orang tua kita ataupun caregiver kita merespon emosi dan memberikan kita kebutuhan diri kita. Nah, kalau waktu kecil aja nih, kita merasa didengar, diperhatiin, disayang, ditemani, ya bisa jadi nanti tumbuhnya dengan attachment yang aman atau alias secure. Tapi sebaliknya guys, kalau dari kecil aja kita udah dapat perlakuan yang gak enak, diabaikan, gak pernah dimengerti, selalu dimarahin, atau malah disuruh mandiri sebelum waktunya, bisa jadi ya kita tumbuh dengan pola attachment yang ya kurang sehat juga. Salah satunya adalah avoidant, yaitu pola di mana kedekatan emosional itu justru dianggap berbahaya. Karena ya otak kita udah terbiasa melindungi diri dengan cara menjauh ataupun gak sehat seperti itu. Nah, kenapa sih kita tuh bisa banget takut untuk disukain? Banyak dari kita yang mungkin mikir, aku mandiri kok, aku nggak butuh siapapun, aku bisa apa-apa sendiri. Padahal dalam hatinya ada bagian dari kita yang bilang, sebenarnya aku pengen juga kok punya seseorang yang selalu ada, yang bisa aku andelin juga. Ya, tapi takut aja kalau nanti aku udah terlanjur sayang, nanti dia ninggalin aku. Nah, ini sebenarnya bukan orang yang mungkin kalau kita mikirnya kayak ini orang sombong banget, enggak ya guys. Mereka bukan orang yang sombong atau mereka bukan orang yang anti komitmen, tapi lebih ke itulah mekanisme pertahanan dirinya mereka. Ada rasa takut kehilangan kontrol, takut kalau misalnya kita terlalu deket, nanti kita malah nggak bisa lepas dan sebagainya. Ada juga karena ya ini semua terjadi karena adanya trauma masa lalu. Seperti yang aku sampaikan tadi, dulu pernah merasa ditinggal, terus juga sering banget dapat perlakuan-perlakuan yang gak enak, dan lain sebagainya. Nah, coba deh kita kenalin dulu tanda-tanda avoidant attachment ini. Nah, beberapa tandanya nih yang biasa muncul. Yang pertama, nyaman di awal tapi kabur pas makin dekat. Kalau misalnya dalam hubungan percintaan ya guys, ketika misalnya awal-awal ini ya dia merasa enjoy ngobrol sama seseorang ini, seru, suasananya juga cair dan merasa cocok. Tapi begitu hubungannya mulai serius, udah mulai kebentuk juga nih komitmen emosionalnya, ada salah satu di antara mereka yang justru malah narik diri dan merasa bahwa, "Aduh kayaknya nggak bisa dilanjut deh. Aku takut nanti kalau dilanjut, ya malah semakin nggak baik," gitu. Nah, ini merupakan tanda orang yang takut berhubungan secara serius ataupun avoidant attachment. Yang kedua, lebih nyaman jadi pendengar daripada cerita balik. Kamu gampang dengerin masalah orang lain, tapi giliran kamu yang mau cerita, kamu jadi kayak takut gitu loh, kayak nge-stuck gitu, kayak mau ngomong tapi nggak bisa, gitu loh. Karena di kepala kamu ada pikiran, ngapain sih kita nambah-nambah masalahnya orang, atau ngapain sih aku nyampein isi hati aku ke orang. Ini tuh sebagai bentuk proteksi aja sebenarnya guys, cara kita ngelindungin diri karena ya kita takut aja kalau apa yang kita sampaikan nanti itu malah akan berimbas balik tapi dalam hal yang tidak baik. Jadi kayak kurangnya rasa percaya kepada orang lain. Yang ketiga, susah banget minta bantuan.
ya kita malah milih buat berjuang sendirian, ya walaupun capek sebenarnya tapi kayak ada aja gitu perasaan takut ngerepotin orang lain, terus juga takut aja kelihatan lemah, takut yang nggak mau dibilang bergantung gitu dan pokoknya kita pengen aja terlihat bisa apa-apa sendiri dan mandiri. Ya ini juga muncul karena ya bisa jadi ke trauma masa lalu, guys. Dulu waktu kecil sering banget dituntut untuk bisa mandiri, apa-apa sendiri, ya udah kebiasaan mandiri aja. Terus tanda selanjutnya, kalau ada masalah lebih milih ngilang dulu. Jadi bukannya berdiskusi untuk mencari solusi nih, ya dia malah milih untuk diam, narik diri, sibukin diri biar nggak mikir akan masalah itu. Pokoknya tiba-tiba ngejauh, tiba-tiba ngilang aja. Nah, hal ini terjadi karena ya secara emosi dia belum terbiasa untuk mendiskusikan apapun yang dia rasakan kepada orang lain. Sehingga ya udah terbiasa nih, apa-apa aku pendem dulu, apa-apa aku ngilang aja dulu dalam tanda kutip, nanti setelah itu aku bakalan kembali terus berusaha untuk nyelesain. Dan sebenarnya guys masih banyak banget tanda-tanda lagi orang yang avoidant attachment ini, tapi ya kalian bisa search aja juga lagi di Google apa-apa aja tanda-tanda orang yang terkena avoidant attachment ini. Nah, sekarang kita fokus aja kepada solusi ya. Jadi gimana sih caranya biar ya kita mengantisipasi atau meminimalisir dari avoidant attachment ini jika itu terkena pada diri kita sendiri. Disclaimer dulu guys, kita tuh nggak memaksa diri kita untuk langsung tiba-tiba sembuh atau tiba-tiba berubah secara mendadak gitu ya, karena itu nggak realistis guys. Itu malah justru bikin kita semakin defensif. Nah, tujuannya di sini adalah supaya kita bisa pelan-pelan untuk merasa aman ketika kita ingin berhubungan, secara emosional dengan orang lain. Nah, pertama, kita bisa dari mulai untuk mengakui kebutuhan emosi. Mandiri itu bagus, apa-apa sendiri juga bagus, tapi menginginkan kehadiran seseorang itu adalah hal yang normal dan hal yang wajar. Dan itu yang perlu ditanamkan dulu di mindset kita. Jangan takut untuk minta tolong kepada orang lain ketika kita lagi butuh. Oke guys? Jadi kita bisa bilang ke diri kita, "Oke, aku lagi butuh sesuatu, aku butuh pertolongan dan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa." Terus selanjutnya kita bisa mulai untuk berkata secara terbuka, secara jujur dan asertif pastinya. Jadi jangan takut buat sampaikan apa aja yang kita rasain, kalau emang kita nggak nyaman, sampaikan kalau kita nggak nyaman. Sampaikan juga bahwa kita lagi butuh waktu aja. Kita lagi butuh waktu untuk bisa belajar pelan-pelan buat bisa deket. Karena ya semua butuh proses guys, semua butuh waktu. Dan terkait hal ini, aku tiba-tiba keinget sama teman aku yang selalu bilang, kita tuh harus asertif. Apapun yang kita rasakan, kita tuh harus ngomong, sampein gitu loh. Karena orang nggak bakalan langsung nerka atau orang nggak bakal langsung tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhin kalau kita nggak ngomong. Coba untuk ketika ada yang ingin kita sampaikan, ya sampaikan aja secara terus terang. Aku rasa kalau kita jelasin dengan cara yang baik, orang juga bakalan ngerti kok. Aku rasa ini merupakan cara juga biar kita bisa lebih dekat secara emosional kepada orang-orang sekitar kita. Dan yang paling penting juga teman-teman gak perlu takut ketika teman-teman merasa sendirian dan gak ada yang bisa bantuin teman-teman untuk bisa lepas dari avoidant ini. Ada ruang konseling yang bisa bantu teman-teman. Ada konselor ataupun psikolog yang jauh lebih profesional, yang jauh lebih tahu caranya untuk bisa membantu teman-teman dan teman-teman bisa datangin orang-orang profesional ini untuk bisa bantu teman-teman. Di sini aku hanya bantu untuk bisa, mengedarkan sedikit dan juga bisa memperkenalkan beberapa tips-tips sederhana yang bisa kita lakuin sendirian. Oke? Kalau kamu takut banget untuk disukain atau kamu sering menjauh dari hubungan yang mulai hangat karena ya akan trauma-trauma yang pernah kamu rasain, gak apa-apa banget guys. Semua orang butuh proses untuk bisa sembuh. Kita lagi belajar, kita lagi melatih diri kita yang pernah terluka itu untuk bisa percaya lagi, untuk bisa sembuh. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh kok untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwans. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.